Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Bapak Camat yang kami junjung, serta seluruh staf desa Kecamatan Batabual yang kami hormati, Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat, calon penghuni surga. Amin. Pertama-tama dan yang paling utama, kita semuanya selaku insan yang percaya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, pencipta alam semesta. Karena atas berkat, rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya, sehingga kita semuanya dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta taslim tetap tercurahkan kepada sang pemuda padang pasir, sang direktur yang tak pedas, kekasihnya sang ilahi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah, dari zaman yang dijajah menuju zaman yang merdeka, dan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah kami bertiga untuk menyampaikan isi dari tausiah singkat kami yang berjudul Lahirnya dan Perjuangannya Sang Kekasih Allah. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada dalam kandungan ibu beliau berusia 3 bulan, di situ wafat ayah tercinta Abdullah. Kemudian beliau dilahirkan dan dibesarkan oleh ibundanya. Pada saat itu beliau berusia 6 tahun, wafat pula ibunda tercinta Siti Aminah. Kemudian beliau dibesarkan lagi oleh kakeknya selama 2 tahun. Pada saat itu beliau berusia 8 tahun, wafat pula kakek tercinta Abdul Muthalib. Kemudian beliau dibesarkan lagi oleh pamannya, paman yang paling membela saudara kandung dari ayahnya, yaitu Abu Thalib. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ada yang tahu mengapa tahun tersebut dinamakan tahun gajah? Tidak. Tahun tersebut dinamakan tahun gajah karena pada saat itu Raja Abraha beserta bala tenteranya mereka datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hal ini terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaf'al kaidahum bi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratim min sijil fadalahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ular. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memperingati hari kelahirannya, akan tetapi kita juga harus memperingati bagaimana sakitnya perjuangan Nabi kita dalam membela dan memperjuangkan agama kita tercinta, ad-dinul Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, beliau dicaci, dimaki, dihina, bahkan beliau pernah dilempari hingga anggota tubuhnya ada yang bernama. Bayangkan hadirin. Tetapi apa yang dibalas Rasulullah kepada orang-orang yang menzalimi beliau? Apakah beliau membalas dengan kejahatan yang sama? Tidak hadirin, tidak. Bahkan beliau membalasnya dengan hati yang tulus dan sabar. Hingga dengan kesabaran inilah beliau ditipu oleh Abu Jahal. Pada suatu hari Abu Jahal dia berpura-pura sakit dan ingin dijenguk oleh Nabi. Akan tetapi sebelum itu Abu Jahal telah membuat sebuah jebakan di depan rumahnya berupa sebuah lubang yang sangat besar untuk mencelakai Nabi. Lalu ia menyuruh dua orang suruhannya untuk pergi memanggil Nabi. Rasulullah SAW dengan hati yang tulus datang ke rumah Abu Jahal dengan niat untuk menjenguknya. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW sedang akan sampai ke rumah Abu Jahal, bahkan akan menginjak jebakan yang telah dibuatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan salamnya kepada Nabi. Turunlah Jibril ke Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Ada apakah gerangan? Hai Rasulullah, aku diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan salamnya kepadamu bahwasanya janganlah engkau menuju rumah Abu Jahal karena sesungguhnya dia telah merencanakan kejahatan untukmu. Mendengar itu Rasulullah SAW yang tadinya akan menginjak jebakan yang dibuat oleh Abu Jahal balik lagi untuk pergi. Abu Jahal yang menunggu lama di depan dalam rumahnya, kemudian ia melihat Rasulullah SAW yang tidak lagi menuju rumahnya. Kemarahannya bagaikan disambar petir. Ia segera berlari mengambil pedang dan bergegas menuju
membunuhnya. Akan tetapi hadirin, ia lupa akan satu hal. Apa itu? Jebakan yang telah dibuat di depan rumahnya. Akhirnya Abu Jahal yang terpeleset ke dalam lubang yang dibuat oleh tangannya sendiri. Lalu ia berteriak meminta tolong. Tolong, 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 tolong. Para suruhannya pun segera mengambil tali. Ratusan meter tali yang dilemparkan ke dalam lubang, tetapi tali itu tidak sampai ke tangannya. Lalu ia berteriak, Muhammad, Muhammad, selamatkan aku, wahai Muhammad, karena hanya engkau yang bisa menyelamatkan aku. Hadirin, Rasulullah SAW yang tadinya sudah pergi dengan hati yang tak tega kembali lagi untuk menyelamatkan Abu Jahal. Ketika Rasulullah SAW sampai ke lubang, ia berkata, hai Abu Jahal, aku akan menyelamatkan engkau dan lubang ini. Akan tetapi setelah itu engkau akan beriman kepada Allah dan engkau akan percaya akan kerasulannya. Abu Jahal pun mengaku. Yang anehnya hadirin, Rasulullah SAW hanya dengan menurunkan satu tangannya saja ke dalam lubang seraya berkata, naiklah engkau hai Abu Jahal. Abu Jahal bisa naik dengan satu tangan Rasulullah. Bayangkan hadirin, Abu Jahal bisa naik dengan satu tangan Rasulullah. Inilah salah satu mukjizatnya. Tetapi apa yang dibalas Abu Jahal setelah itu? Ia mengingkari janjinya. Ia berkata, hai Muhammad, sesungguhnya engkau hanya melakukan sihir. Aku tidak akan beriman kepada Tuhanmu dan aku tidak akan percaya akan kerasulan. Hadirin, apakah yang dibalas Rasulullah? Apakah Rasulullah memukul Abu Jahal atau memarahinya? Tidak hadirin, tidak. Rasulullah SAW bahkan hanya bisa tersenyum lebar dan menerimanya dengan lapang dada. Gak ketika Rasulullah SAW sedang berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, salah satu di antara mereka berkata, hai Muhammad, jika engkau benar utusan dari Tuhanmu, jika Tuhan itu benar, mengapa dia harus mengangkat engkau sebagai seorang rasul? Mengapa dia tidak memilih salah satu di antara kami? Kemudian mereka berkata lagi, hai Muhammad, jika engkau benar utusan dari Tuhan, bisakah engkau memanggil bulan dan membelahnya? Rasulullah SAW tersenyum lebar dan naik ke atas suatu batu, kemudian angkat tangannya seraya berkata, Allahumma ja'alna nuran, ya Allah, turunkanlah bulan dengan seluruh cahayanya. Bulan pun turun dengan seluruh cahayanya. Lalu Rasulullah menangkapnya dengan kedua tangannya, kemudian membelahnya dan memasukkannya ke dalam lengan bayi. Akan tetapi mereka tidak puas. Mereka berkata lagi, hai Muhammad, bisakah engkau menurunkan matahari? Matahari hadirin, bayangkan matahari pun diminta. Astagfirullahalazim. Rasulullah kembali dengan tangannya seraya berkata, Allahumma ja'alna syamsa nuran, ya Allah, turunkanlah matahari dengan seluruh cahayanya. Ketika matahari akan bergerak turun, mereka semua pun bersujud meminta ampun kepada Nabi. Lalu mereka berkata, hai Muhammad, janganlah engkau menurunkan matahari, karena jika engkau menurunkan matahari, maka kami semua akan hangus terbakar olehnya. Hadirin, inilah sepenggalan kisah perjuangan Rasulullah SAW. Kita selaku umatnya harus banyak-banyak bersolawat kepadanya. Kenapa saya katakan demikian? Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi, apalagi kita hamba saya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya yang berbunyi, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman,
penghormatan kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini sajalah isi dari tausiah singkat kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Benarnya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salahnya datang daripada diri kami pribadi. Hadanallahu wa iyyakum azmain. Nun wal qalami wa ma yasturun. Mobil taufik muncul tak berdaya dan dihitung satu persatu. Wa